Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku sekalian bersama saya admin channel Payung Hitam. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa yang ditanyakan oleh saudara Joyo Sentoso Teh. Beliau menanyakan kapan SP muncul. Kapan sang Satrio Piningit itu muncul? Di sini akan saya uraikan sedikit tentang kapan sang Satrio Piningit itu muncul. Menurut beberapa alasan yang saya temukan dari kitab Musasar Jayabaya, Uga Prabu Siliwangi, serta ramalan atau prediksi hadis Rasulullah. Kalau menurut Uga Wangsit Siliwangi, Ratu Adil itu ada atau tegak berdiri di dunia setelah melewati beberapa kejadian. Yang paling fenomenal dalam ramalan tersebut ada menerangkan tentang meletusnya 7 gunung. Genjleng Sadayana, istilahnya setelah terjadi gunung meletus 7 gunung. 7 gunung ini mengartikan tentang istilahnya suatu keadaan yang sangat kacau balau. Bisa diartikan 7 gunung itu 7 negara atau 7 negara kekuasaan, 7 negara superpower, 7 benua meletus. Ada kalanya benar-benar meletus, ada kalanya pecah perang. Walau alam. Tapi di sana disebutkan terjadinya gunung meletus. Sedangkan apa yang diprediksi Rasulullah, Al-Mahdi tegak dengan adanya peperangan. Dan peperangan yang paling besar adalah melawan 18 bendera atau 18 negara. Di mana satu bendera itu terdiri dari ribuan pasukan. Dan peperangan yang paling besar dihadapi Al-Mahdi atau Satrio Piningit versi Jawa adalah peperangan Armageddon, di mana semua kekuatan musuh ditantang dari seluruh dunia untuk datang menghadapi Satrio Piningit. Jadi bukan Satrio Piningit yang datang ke tempat musuh, tapi beliau menantang semua yang membela kaum Yahudi untuk berhadapan dengan beliau di Padang Al-Majidun, hingga dinamakan oleh orang-orang Barat Armageddon. Dan di sana semua kekuatan, semua senjata, semua kesombongan kaum non-muslim atau yang memerangi Al-Mahdi terjatuh atau kalah, dapat dikalahkan. Kemudian setelah itu tegaklah Al-Mahdi setelah mengalahkan seluruh negara yang istilahnya memerangi, kalau sekarang memerangi Hizbut Tahrir atau yang memerangi yang kafilah yang berbendera hitam, kemudian terdapat lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nantinya akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Dan sekarang itu kita disebut sebagai teroris dunia. Nah, nantinya akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Kemudian dia akan menang dan memenangkan peperangan dengan istilahnya kemenangan yang mutlak, di mana beliau akan menguasai seluruh dunia. Di mana kata Nabi, kalian akan memerangi Jazirah Arab, kemudian kalian menang. Kalian akan memerangi Romawi, kemudian kalian akan menang. Kalian akan memerangi Persia, kemudian kalian akan menang. Kemudian kalian akan memerangi Dajjal, hingga kalian juga akan menang. Di sana disebutkan peperangan-peperangan akan terjadi di masa Al-Mahdi atau Sang Ratu Adil. Berarti Al-Mahdi atau Ratu Adil itu muncul dengan peperangan.
Berarti bisa dikategorikan gunung meletus itu bisa dimaknai sebagai pecahnya sebuah peperangan besar antara 4 benua. Walau alam. Tapi di sana disebutkan sebelum lahirnya peperangan akan terjadi runtuhnya beringin di tengah kota. Jadi istilah beringin itu istilahnya pemimpin yang mengayomi, tapi di sana diruntuhkan oleh masyarakat umum atau istilahnya dimusnahkan atau dilengserkan. Contohnya seperti zaman Pak Soeharto dilengserkan oleh mahasiswa dengan demo besar-besaran. Nah, di dalam Uga Prabu Siliwangi juga disebutkan bahwa akan terjadi beringin ditumbangkan oleh massa. Ini sama seperti hal yang dikatakan oleh Prabu Jayabaya dalam kitab Musasat Jayabaya. Beliau menerangkan sebelum terjadinya Tanjung Putih Pundak Kesungsang, Tanjung Putih Semune Pundak Kesungsang, atau kerajaan putih yang berasal dari Jawa dan Makkah itu, atau tanda lahirnya Satrio Piningit itu munculnya diawali dengan musnahnya Raja Karamurka Kutila musnah, atau musnahnya sang Raja Karamurka. Jadi ini sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi. Jadi runtuhnya beringin di tengah, di alun-alun atau di pusat kota. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Jayabaya. Sedangkan menurut Jayabaya, detailnya sebelum lahirnya Satrio Piningit itu munculnya yakni mengalami beberapa episode peristiwa. Yang pertama, pajak rakyat naik. Seperti zaman sekarang listrik naik, bensin naik. Pajak naik. Kemudian orang-orang jahat berpenampilan seperti dewa. Kemudian orang-orang yang benar dihukumi salah. Kemudian terjadi kedisintegrasi atau ketidakpercayaan terhadap hukum. Hukum tidak berguna. Kemudian terjadi lagi munculnya istilahnya wanita yang tidak tahu malu atau wanita hilang kehormatannya. Jadi pertama pajak yang naik, kemudian hukum atau undang-undang tidak berguna, keadilan tidak ada. Yang ketiga, terjadinya hilangnya kehormatan wanita. Artinya hilang kehormatan wanita itu artinya banyak kaum wanita mendominasi di kita, di Indonesia. Namun ciri khasnya sebagai seorang wanita itu tidak ada. Mereka tidak punya lagi kehormatan, mereka tidak lagi mempunyai rasa malu. Apakah itu dengan adanya media sosial, jadi di sana banyak sekali terjadi perselingkuhan atau tindakan asusila atau apa, saya tidak tahu. Yang jelas terjadi viralisme atau nanti akan terjadi fenomena di mana banyak wanita yang tidak punya kehormatan, tidak punya rasa malu. Itu tanda sebagai awal kemunculan Satrio Piningit. Kemudian yang terakhir, terjadinya tanda negara yang pecah. Kemudian setelah itu terjadi lagi kegoncangan-kegoncangan seperti tanah bergerak, mungkin gempa, terjadinya wabah penyakit, terjadinya suatu keadaan di mana harga nyawa manusia itu tidak berharga. Setelah itu Raja Kutila, Raja Karamurka Kutila musnah. Dan terakhir finishing dari segala bentuk kekacauan
yang diramalkan oleh Jayabaya adalah musnahnya Raja Angkara Murka. Dan setelah itu muncullah Kerajaan Tanjung Putihan yang berkedaton di Mekah dan Tanah Jawa. Dan itulah tanda munculnya Satrio Piningit. Itu versi Jayabaya dan versi Prabu Siliwangi. Sekarang versi Rasulullah. Menurut versi Rasulullah, Satrio Piningit itu akan muncul setelah terjadi perselisihan 3 anak khalifah. Jadi mungkin sekarang khalifahnya siapa, nanti akan ada 3 anak mahkota berselisih merebutkan posisi kerajaan. Ketika terjadi perselisihan itu, kata Nabi, di sana tidak ada seorang pun yang mampu memiliki kepemimpinan di sana. Sehingga datanglah rombongan yang membeat seseorang yang disangka dikira sebagai Satrio Piningit. Nah, di sanalah muncullah suatu kerajaan atau muncullah Al-Mahdi. Jadi, kapan Satrio Piningit akan lahir, muncul? Menurut Prabu Siliwangi dan Jayabaya sudah saya sebutkan, dan menurut hadis Rasulullah, yakni setelah adanya konflik 3 anak mahkota. Sekarang raja yang sekarang itu Raja Salman mempunyai 3 istri, mungkin di antara ketiganya itu mungkin walau alam akan terjadi perselisihan sehingga akan muncullah seseorang yang dipilih oleh khalayak ramai untuk dijadikan sebagai pemimpin, dan itulah sang Satrio Piningit atau Al-Mahdi yang akan membebaskan istilahnya dunia Islam dari segala bentuk penjajahan atau ketidakadilan yang berada. Kemudian menurut ramalan, kalau menurut ramalan saya sendiri punya prediksi bahwa sang Satrio Piningit itu sebenarnya tidak mau muncul. Kenapa? Ya, karena dia tidak merasa sebagai Satrio Piningit. Jadi kapan dia akan muncul? Ketika sesuatu keadaan membutuhkan dia, benar-benar membutuhkan dia. Di mana sebuah penyakit benar-benar membutuhkan obat. Dan dia akan terketuk hati nuraninya untuk menolong. Sehingga ada suatu dalil hadis yang menerangkan bahwa sang SP itu berdoa untuk orang-orang muslim yang teraniaya. Tiba-tiba saja ada darah mengalir di daerah Ka'bah dan beliau sedang berdoa di dekat Ka'bah. Itu menunjukkan bahwa sang Satrio Piningit itu sangat menyayangi kaum muslimin, sehingga Allah gerakan hatinya untuk bangkit dengan keadaan yang benar-benar sangat memprihatinkan dan membutuhkan pertolongan beliau untuk tegak memimpin umat. Jadi kapan sang Satrio Piningit? Ya, itulah goro-goro, noto negoro. Jadi harus ada goro, harus ada kekacauan, harus ada istilahnya situasi yang benar-benar membutuhkan sebuah tindakan preventif yang sangat kuat dari sosok Satrio Piningit. Jadi sang SP tidak akan muncul sebelum terjadi benar-benar keadaan yang membutuhkan pertolongan dari dia. Itulah menurut prediksi saya. Itulah sahabat 4 hal yang memicu atau menjadi tanda kapan Satrio Piningit muncul. Yang pertama, menurut Prabu Siliwangi terjadinya gunung meletus. Hingga yang kedua, menurut Prabu Siliwangi juga terjadinya tumbangnya pohon beringin di tengah kota. Kemudian menurut Prabu Jayabaya terjadinya pajak rakyat yang tinggi, kemudian hilangnya kehormatan wanita, hukum tidak berguna, terjadinya gempa, terjadinya hal-hal yang aneh, kemudian Raja murka kutila musnah. Kemudian menurut Rasulullah terjadinya konflik 3 anak mahkota.
kemudian muncullah Al-Mahdi yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu. Itulah saudara sekalian apa yang saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.